ISC Serdam Newsweek. Informasi ibadah raya minggu depan disertai perjamuan kudus tanggal 9 Juli tahun 2020. Bagi yang beribadah secara online, roti dan anggur untuk perjamuan kudus dapat saudara peroleh di gereja ISC Serdam setiap hari dari pukul 16.00 sampai dengan pukul 20.00 dengan saudara Marcos atau saudara Jericho. Untuk saat ini, ibadah ISC Serdam dilakukan hanya satu kali setiap hari Minggu, pukul 9.00 sampai dengan pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Ketentuan untuk mengikuti ibadah tatap muka. 1. Tidak dalam keadaan sakit, demam, flu, dan batuk. 2. Berusia minimal 14 tahun dan di bawah 60 tahun. 3. Membawa masker atau face shield dari rumah dan dikenakan selama mengikuti ibadah. 4. Bersedia mengikuti protokol kesehatan dalam ibadah. 5. Langsung pulang setelah selesai ibadah dan jangan berkerumun. Berhubung dengan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan dalam ibadah di gereja, maka batas maksimal jumlah jemaat yang bisa mengikuti ibadah adalah 20 orang. Oleh karena itu, mulai hari Senin sampai Jumat minggu depan, saudara bisa mendaftar dengan mengirimkan SMS atau WA ke nomor HP 0811 5622 238 dengan format daftar ibadah, nama jemaat. Bila mendaftar lebih dari satu orang, harus dicantumkan semua nama jemaatnya. Selanjutnya, saudara akan diinfokan kembali sudah terdaftar atau tempat sudah penuh. Bagi jemaat yang mengikuti ibadah di rumah secara online, akan kami bagikan linknya melalui grup WA atau pribadi. Dan ada perubahan jadwal tayang ibadah secara online, yaitu pukul 9.00 waktu Indonesia Barat setiap minggu. Berikut adalah protokoler kesehatan yang harus dilakukan dalam ibadah tatap muka. Langkah-langkah pencegahan saat ke gereja. 1. Wajib gunakan masker saat memasuki kawasan gereja. 2. Cuci tangan pakai sabun yang disediakan petugas gereja. 3. Cek suhu tubuh sebelum masuk ruangan gereja. 4. Atur jarak duduk sesuai anjuran pemerintah. 5. Jika ada jemaat yang sakit, anak-anak kurang dari 18 tahun, dan orang tua lebih dari 70 tahun, disarankan ibadah di rumah saja. Disiplin diri berarti melindungi sesama. Semua ibadah tengah minggu dengan berkumpul di suatu tempat untuk sementara waktu ditiadakan dan dihimbau tetap mengikuti aturan pemerintah untuk menjaga physical distancing. Untuk kegiatan komsel atau DC, dapat dilakukan melalui aplikasi online seperti Zoom atau Google Meeting sesuai kesepakatan dengan komsel atau DC saudara. Bagi saudara yang membutuhkan pelayanan jemaat seperti doa dan besuk, sementara ini dapat menghubungi ketua komsel atau DC saudara. 2 Petrus 3 ayat 14 berkata, "Sebab itu, saudara-saudara yang tercinta, sementara kalian menantikan hari itu, berusahalah sungguh-sungguh untuk hidup suci dan tanpa cela di hadapan Allah, dan peliharalah hubungan yang baik dengan Allah. Dalam masa new normal ini, tetaplah menjaga kesehatan dan mengikuti protokol perlindungan kesehatan diri yang sudah dianjurkan pemerintah bila keluar rumah. Jangan lupa tetap jaga persekutuan kita dengan Tuhan." Bagi saudara yang beribadah secara online, persembahan dapat ditransferkan ke rekening berikut:
Bukti transfer atau setor bisa saudara foto dan di WA-kan ke saudari Eva, bagian keuangan gereja. Nomor HP 0812 5705 810 dengan diberi keterangan dari Jemaat ISC Serdang. Bagi jemaat yang beribadah di gereja, amplop persembahan dapat diambil di pintu masuk dan persembahan dapat dimasukkan dalam kotak persembahan di belakang setelah ibadah selesai. Selamat hari Minggu, terima kasih atas perhatiannya. Salam damai sejahtera, Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Sekali lagi shalom. Bagaimana kabarnya saudara? Saya yakin dan percaya kita semua diberkati oleh Tuhan. Walaupun kita masih harus beribadah secara online, namun kita yakin dan percaya, saya terlalu yakin dan percaya bahwa kita selalu diberkati oleh Tuhan. Mari kita sama-sama persiapkan hati dan pikiran kita mau datang kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan buat setiap penyertaan-Mu dalam kehidupan kami sepanjang minggu ini Bapa. Kami ada saat ini Tuhan, itu karena kasih-Mu ya Tuhan. Saat ini kami datang kepadamu Tuhan, kami membawa hati kami membawa pikiran kami ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Kami mau memuji, memuliakan Engkau Tuhan. Untuk itu Tuhan, kami undang hadirat-Mu untuk hadir di tengah-tengah ibadah kami saat ini ya Bapa. Meskipun kami harus masih beribadah secara online Tuhan, namun kami yakin percaya ketika 2-3 orang berkumpul di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau hadir di tengah-tengah kami ya Bapa. Penuhi setiap kami yang haus dan lapar akan Engkau Tuhan. Sebab Roh-Mu yang hidup memenuhi setiap kami ya Bapa. Terima kasih Yesus. Kami siap memuji, memuliakan Engkau Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersama-Mu dalam naungan-Mu. Kami mau buka hati kami Tuhan. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Roh-Mu yang kudus pulihkanku, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku Tuhan, yang menyertaiku. Haleluya Yesus. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Ku buka hati, haleluya Yesus, untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Haleluya Yesus, mari lebih lagi katakan. Penuhiku, datang urapiku.
kami siap terima Tuhan. Ku siap terima kuasa-Mu, hidupku bagimu, hidupku bagimu Tuhan, hidupku bagimu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Di altar-Mu, menyembah-Mu. Di altar-Mu, menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan, kami menyembah Engkau, kami tinggikan Engkau Tuhan. Haleluya Tuhan, syukur bagi nama-Mu Tuhan, glory bagi nama Tuhan, hosana bagi nama Yesus. Sebab hanya nama-Mu lah Tuhan yang layak dipuji, hanya nama-Mu Tuhan yang layak disembah, hanya nama-Mu Tuhan yang layak diagungkan. Kami beri hormat, kami beri pengagungan sedalam-dalamnya Tuhan. Bekerjalah ya Roh Kudus, bekerjalah penuhi setiap kami, bekerjalah penuhi setiap hati kami Tuhan. Kami rindu hadirat-Mu, kami rindu kuasa-Mu Tuhan, bekerja memenuhi hidup kami. Haleluya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih ya Roh Kudus. Urapi kami Tuhan, Kau Tuhan yang layak dipuji, Kau Tuhan yang layak disembah. Kaulah segala-galanya di dalam hidup kami Tuhan, Kaulah segala-galanya. Kami beri hormat kepada-Mu, kami beri pengagungan kepada-Mu Tuhan. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Roh Kudus penuhi setiap kami Tuhan, penuhi setiap kami yang haus dan lapar akan Kau ya Bapa. Memenuhi hati kami Tuhan, mengalir Tuhan, pulihkan setiap kami yang datang berseru dan berserah kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku. Bagaikan
yang merindukan air. Demikianlah jiwa kami ya Bapa. Demikianlah jiwaku, haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadir-Mu memenuhi kami Tuhan, hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku, mengalirlah, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku. Mari lebih lagi katakan, mengalirlah ya Roh Kudus, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku, pulihkanku, pulihkanku. Mari sama-sama kita berdoa di hadapan Tuhan. Bapa di surga, kami ucap syukur kepadamu untuk hari yang terus berlanjut ya Tuhan. Bahkan sampai hari ini Engkau terus memelihara kami, membimbing kami dan menuntun kami kepada jalan-jalan kebenaran-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami ucap syukur buat segala kebaikan demi kebaikan-Mu yang Kau nyatakan dalam kehidupan kami Tuhan. Dengan Kau terus beri kami kesehatan, kekuatan, anugerah berlimpah-limpah dan berkat-Mu yang tidak pernah henti-hentinya Kau berikan buat kami semua. Terpuji nama-Mu ya Tuhan. Dan saat ini kami yang ada di rumah kami masing-masing Tuhan, kami mau mendengar firman-Mu lebih lagi ya Allah, dan bimbing kami dan beri kami pengertian yang baru ya Roh Kudus, supaya kami boleh menerima hikmat dan pewahyuan daripada-Mu Tuhan. Terangilah hati dan pikiran kami senantiasa ya Roh Kudus, dan pakailah hamba-Mu ini yang Tuhan tidak ada apa-apanya untuk menjadi isi hati-Mu ke tengah-tengah jemaat-Mu ya Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom saudara, apa kabarnya yang ada di rumah semua? Saya percaya saudara dalam keadaan baik. Walaupun saat ini hari ini kita mulai kebaktian ibadah secara online dan juga ibadah secara tatap muka kita dimulai hari ini saudara ya. Nah, beberapa bulan ini kita sudah belajar tentang Roh Kudus dan banyak hal yang kita terima tentang Roh Kudus yang tadinya kita tidak tahu, kita tidak mengerti. Jadinya lebih mengerti lagi saudara, mengenai memahami peranannya, fungsinya, karyanya, pelayanannya di dalam gereja, di dalam kehidupan kita saudara, dan sehari-hari kita bergaul dengan Roh Kudus. Nah, juga kita lihat bahwa Roh Kudus ini membawa kita selalu mengingatkan kita tentang Yesus, tentang apa yang sudah Yesus katakan, apa yang Tuhan Yesus sudah ajarkan kepada kita melalui firman-Nya, melalui kita dengar dari khotbah-khotbah dan banyak hal.
Roh Kudus memberi kita pengajaran-pengajaran dan mengingatkan semuanya itu buat kita. Roh Kudus juga membantu kita dalam melakukan segala kehendak Allah dari yang tidak bisa dimampukan sama Tuhan. Dari yang tidak mampu disanggupkan sama Tuhan, saudara ya. Itu jelas-jelas bahwa Roh Kudus itu ada bersama dengan kita sebagai penolong yang selalu ada bersama kita. Dan saya berharap saudara sudah dengar tentang Roh Kudus, tetap harus sadar bahwa Roh Kudus ada bersama-sama dengan kita semua. Amin. Ya. Nah, dalam masa adaptasi baru ini, kalau sekarang bahasa Indonesia dikenal new normal, itu adaptasi baru, saudara ya. Kita mungkin masih meraba-raba ke depannya itu bagaimana nantinya. Ya, kita memang belum tahu, saudara. Karena saat ini vaksinnya masih terus diuji coba untuk corona ini, saudara ya. Dan kita berdoa biar segera selesai hasil uji cobanya dan bisa segera dimasyarakatkan, dibagikan kepada masyarakat secara umum ya, sehingga kita semua bisa terlindungi, saudara. Oleh karena kasih karunia Tuhan, semuanya itu bisa berlalu dengan segera, saudara ya. Kita sama-sama berdoa supaya juga Tuhan berikan hikmat kepada pemerintah kita saat ini. Nah, begitu juga dalam soal ibadah kita bagaimana selanjutnya, saudara ya. Nah, mulai hari ini kita mulai ibadah secara tatap muka, saudara. Dan saya percaya dan berharap Tuhan tetap lindungi kita, Tuhan tetap menjaga kita, saudara. Nah, bagi saudara yang masih tetap beribadah di rumah tidak apa-apa ya. Tetap jaga kesehatan semua saudara semua sama-sama ya. Jaga diri kita, rajin cuci tangan dan juga pakai masker kemanapun saudara pergi keluar. Dan sering-seringlah bermandi, saudara ya. Nah, di samping itu juga selain kita jaga kesehatan fisik, jaga juga kesehatan rohanimu. Harus dijaga, saudara. Jangan sampai kita lalai, saudara. Sudah lama nggak ibadah tatap muka, sudah lama nggak datang ibadah ke gereja. Akhirnya saudara ya nggak dijaga hatinya, nggak dijaga rohaninya, nggak dijaga imannya. Malah saya sering dengar belakangan ini orang yang udah jarang ke gereja gitu ya, malah banyak berbuat dosa, saudara ya, di luar sana ya. Bukan malah mendekatkan diri sama Tuhan, malah berbuat dosa banyak-banyak. Nah, kita juga harus saat ini walaupun ibadah di rumah, tetap jaga hidup kita di hadapan Tuhan. Amin. Nah, kalau kita lihat juga bagaimana dengan peristiwanya para rasul, para murid-murid Tuhan setelah tinggal pergi oleh Tuhan Yesus naik ke surga, sudah ternyata Tuhan Yesus berikan Roh Kudus kepada para murid-muridnya. Nah, peristiwa Pentakosta yang sudah kita kenal, di mana para murid-murid berkumpul di ruang atas di kota Yerusalem, disitulah terjadilah mereka dibaptis oleh Roh Kudus. Mereka kepenuhan Roh Kudus. Itu kisah yang menarik, saudara. Tapi kalau kita lihat lagi lebih lanjut, apa ya selanjutnya yang akan dilakukan oleh para murid-murid ini? Karena mereka sudah dipenuhi Roh Kudus, mereka dipenuhi kuasa. Saat itu juga dikatakan ada waktu itu saat setelah dibaptis 3.000 orang bertobat setelah mendengar khotbahnya Petrus. 3.000 orang ini adalah orang-orang Yahudi yang berasal dari luar wilayah Israel, saudara. Mereka datang untuk beribadah di situ, saudara. Karena bertepatan dengan hari Pentakostanya orang Yahudi saat itu. Nah, tapi kalau kita lihat itu kembali, saudara ya, ternyata ada terobosan-terobosan baru yang Roh Kudus ingin lakukan melalui para murid-murid Tuhan ini. Nah, kita lihat satu cerita yang menarik ini, saudara, dari peristiwa Petrus berjumpa dengan Kornelius, saudara. Nah, Petrus ini sudah kita tahu bahwa dia salah satu murid Yesus Kristus ya. Nah, dia latar belakangnya adalah orang Yahudi tulen asli, pegang tradisi Yahudi banget, saudara. Ya, jadi dia nggak mungkin menyimpang, melalaikan semuanya. Tetap dia pegang teguh-teguh. Tetapi setelah diajar oleh Tuhan Yesus, dibimbing oleh Tuhan Yesus, mulai dibukakan persepsi-persepsi yang baru buat dia. Tetapi tetap dia terkukung dalam satu tradisi keyahudiannya, di mana dia tidak boleh bergaul dengan orang asing di luar Yahudi. Non-Yahudi dibilang haram, gitu ya, najis, saudara ya. Itu semuanya dijauhi oleh para rasul-rasul saat itu. Tapi setelah terobosan ini terjadi, itu kabar Injil luar biasa terjadi di mana-mana. Nah, kita lihat, sedangkan kalau Kornelius bagaimana? Kornelius ini adalah seorang perwira Romawi yang nantinya akan bertemu dengan Petrus. Kita baca firman Tuhan ya, agak cukup panjang.
Kisah 10 ayat 1 sampai dengan ayat 8 dulu sudah kita baca ya. Di Kaisaria ada seorang bernama Cornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah, dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Dalam satu penglihatan, kira-kira jam 3 petang, jelas tampak kepadanya seorang malaikat Allah masuk ke rumahnya dan berkata kepadanya, Cornelius. Ia menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata, ada apa Tuhan? Jawab malaikat itu, semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah, dan Allah mengingat engkau. Dan sekarang suruhlah beberapa orang ke Yope untuk menjemput seorang yang bernama Simon dan yang disebut Petrus. Ia menumpang di rumah seorang penyamak kulit yang bernama Simon yang tinggal di tepi laut. Setelah malaikat yang berbicara kepadanya itu meninggalkan dia, dipanggilnya 2 orang hambanya beserta seorang prajurit yang saleh dari orang-orang yang selalu bersama-sama dengan dia. Dan sesudah itu ia menjelaskan segala sesuatu kepada mereka, ia menyuruh mereka ke Yope. Nah, diceritakan di sini bahwa Cornelius adalah seorang perwira tentara Italia. Dia adalah seorang Romawi, tetapi dia membawa tentara-tentara yang menguasai atau mengawasi daerah Italia, saudara. Nah, termasuk wilayah kekaisaran Romawi saat itu. Jabatannya seorang perwira, jadi dipastikan dia membawai sekitar 100 orang prajurit tentara. Dan ia tinggal di Kaisaria. Ya. Nah, ada pandangan atau tafsiran yang menyatakan bahwa Cornelius ini adalah seorang proselit. Apa itu proselit, saudara ya? Proselit adalah seorang penganut agama Yahudi, tetapi bukan berasal dari bangsa Yahudi. Tidak menjalani sunat, tidak menerima Taurat, namun mengunjungi sinagoge yang ada dan percaya kepada Allah yang esa dan mengikuti etika agama Yahudi. Namun begitu, orang-orang Yahudi sebagian besar juga tidak bisa menerima orang-orang proselit ini karena tradisi keyahudian mereka begitu kuat, saudara. Ya, itu baru beberapa tafsiran. Tapi ada tafsiran lain bahwa mengatakan bahwa Cornelius itu bukan proselit, saudara. Ya, tapi kita lihat selanjutnya lagi nanti. Sedangkan kota Kaisaria itu berada di pantai Laut Tengah. Ya, letaknya itu 40 km sebelah selatan Gunung Karmel, 100 km sebelah barat laut dari Yerusalem, dan sekitar 30 mil atau kurang lebih 48 km sebelah utara kota Yope. Kalau tadi kita sudah baca ya, Cornelius yang tinggal di Kaisaria menyuruh pasukannya beberapa tentara untuk pergi ke Yope. Itu jaraknya berapa lama tuh, saudara? Berapa jauh? Itu kurang lebih 48 km, saudara, dari kota Yope. Nah, Kaisaria ini dibangun oleh Herodes Agung untuk menghormati Kaisar Agustus yang memerintah di Romawi saat itu. Dan juga penduduknya di sana terdiri dari orang-orang Yahudi dan juga orang-orang bukan Yahudi. Udah campur semua di situ, saudara. Nah, di sini kalau kita baca cerita firman Tuhan tadi, saudara, Cornelius itu diceritakan di ayat 2 dan 4 sebagai seorang saleh, suka berdoa, suka memberi sedekah kepada orang miskin. Suatu ketika dia berdoa, tiba-tiba datanglah malaikat diutus oleh Allah untuk menyampaikan pesan bahwa doanya, sedekahnya sudah naik ke hadapan Allah, di hadirat Allah. Dan Allah mengingat semuanya itu. Ini berarti bahwa apa? Allah menerima doa-doa orang, gitu ya. Dan Allah dengan sikap murah hatinya mendengarkan doanya, bahkan dia menerima apa yang sudah dilakukan oleh Cornelius ini. Namun kemudian kalau kita lihat Allah memberi perintah kepadanya melalui penampakan seorang malaikat Tuhan untuk menjemput seorang bernama Petrus di Yope, di rumah seorang bernama Simon, seorang penyamak kulit, saudara. Itu, saudara ya, di situ ceritanya. Nah, kalau kita lihat di sini sebentar, seorang saleh, rajin berdoa, suka memberi sedekah, ternyata ada hal yang masih belum cukup, saudara. Nah, ini kita lihat lagi, ternyata Tuhan mau membawa Cornelius untuk menerima keselamatan yang sesungguhnya, bukan dari apa yang diperbuatnya. Karena orang seringkali berpikir, saya sudah banyak berbuat baik, saya sudah sering berdoa, saya sudah sering memberi sedekah, apalagi yang kurang. Saudara, ternyata
ada yang kurang ini, walaupun ini semua diterima Tuhan, tetapi satu kunci yang utama yang harus dilakukan supaya Cornelius benar-benar diselamatkan seluruh hidupnya. Ya, bahkan seisi rumah Cornelius, keluarganya pun diselamatkan, saudara. Nah, ini jalan yang Tuhan ingin lakukan buat Cornelius terjadi, saudara. Walaupun dia bukan bangsa Yahudi, karena dia dari keturunan orang Romawi, saudara. Ya, kita lanjut lagi Kisah 10 ayat 9 sampai dengan kepada ayat yang ke-24. Cukup panjang, saudara. Baca sama-sama ya di rumah saudara, walaupun di rumah. Keesokan harinya ketika ketiga orang itu berada dalam perjalanan dan sudah dekat kota Yope, kira-kira pukul 12 tengah hari, naiklah Petrus ke atas rumah untuk berdoa. Ia merasa lapar dan ingin makan, tetapi sementara makanan disediakan, tiba-tiba rohnya diliputi kuasa ilahi. Tampak olehnya langit terbuka dan turunlah suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya, yang diturunkan ke tanah. Di dalamnya terdapat berbagai jenis binatang berkaki 4, binatang menjalar dan burung. Kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata, "Bangunlah hai Petrus, ambillah, sembelihlah dan makanlah." Tetapi Petrus menjawab, "Tidak Tuhan, tidak, sebab aku belum pernah makan sesuatu yang haram dan yang tidak tahir." Kedengaran pula untuk kedua kalinya suara yang berkata kepadanya, "Apa yang dinyatakan halal oleh Allah, tidak boleh engkau nyatakan haram." Hal ini terjadi sampai 3 kali dan segera sesudah itu terangkatlah benda itu ke langit. Petrus bertanya-tanya dalam hatinya, apa kiranya arti penglihatan yang telah dilihatnya itu? Sementara itu telah sampai di buka pintu orang-orang yang disuruh oleh Cornelius dan yang berusaha mengetahui di mana rumah Petrus. Mereka memanggil seseorang dan bertanya, apakah Simon yang disebut Petrus ada menumpang di rumah itu? Dan ketika Petrus sedang berpikir tentang penglihatan itu, berkatalah roh, ada 3 orang mencari engkau. Bangunlah, turunlah ke bawah dan berangkatlah bersama-sama dengan mereka. Jangan bimbang sebab aku menyuruh mereka kemari. Lalu turunlah Petrus ke bawah dan berkata kepada orang-orang itu, "Akulah yang kamu cari. Apakah maksud kedatangan kamu?" Jawab mereka, "Cornelius seorang perwira yang tulus hati dan takut akan Allah, dan yang terkenal baik di antara seluruh bangsa Yahudi, telah menerima pernyataan Allah tentang perantaran seorang malaikat kudus, supaya mengundang engkau ke rumahnya dan mendengar apa yang akan kau katakan." Ia mempersilakan mereka untuk bermalam di situ. Keesokan harinya ia bangun dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Dan beberapa saudara dari Yope menyertai dia. Dan pada hari berikutnya sampailah mereka ke Kaisarea. Cornelius sedang menantikan mereka dan ia telah memanggil sanak saudaranya dan sahabat-sahabatnya berkumpul. Nah, kalau kita cerita di sini saudara ya, Petrus ini saat itu ketika Cornelius sedang mengutus beberapa orang, 3 orang tentaranya ke rumah Simon penyamak kulit. Saat itu juga Petrus di rumah Simon sedang menantikan makanan saudara ya, nungguin makanan yang dimasak. Sambil nunggu-nunggu makanan, tiba-tiba dapat penglihatan saudara. Ya, dapat penglihatan dari Tuhan. Ketika itu ada sebuah kain yang dibentangkan turun dari langit dan di situ banyak berisi hewan-hewan. Dari hewan yang berkaki 4, berjalan dan burung-burung. Dan semuanya itu Tuhan suruh ambil makan. Sembelihlah, makanlah. Petrus bilang, "Gak mau Tuhan, karena itu haram." Gak mau Tuhan, itu haram. Sampai 3 kali saudara. Tapi kemudian Tuhan nyatakan apa yang dinyatakan oleh halal oleh Allah tidak boleh dinyatakan haram oleh manusia saudara. Tuhan menegaskan ini di ayat 11 dan sampai 16 tadi saudara ya. Nah, penglihatan ini sempat membuat Petrus ini bertanya-tanya, apa maksudnya di soal makanan saudara ya. Apa soal makanan ini, gak ngerti dia. Sampai pada saat itu lagi sedang dia bertanya-tanya ya, tiba-tiba dikejutkan ada orang yang mengetuk rumah Simon penyamak kulit ini. Dan ternyata mereka adalah tentara yang diutus oleh Cornelius. Sungguh amat bingung saudara buat Petrus. Ini tentara Romawi mau jemput dia pergi ke rumah Cornelius yang bukan orang Yahudi. Buat dia itu konflik batin saudara. Nanti apa kata orang gitu ya. Karena dia orang Yahudi, orang tahu dia orang Yahudi dan dia harus masuk ke rumah orang non-Yahudi, bisa dimusuhi oleh banyak orang Yahudi saudara. Ya. Dan itu suatu
hal yang haram, suatu hal yang menajiskan. Tapi di sini Roh Kudus turun kepada Petrus, menyatakan kepada dia supaya ikut, pergilah bersama-sama mereka, saudara ya. Nah, selama ini mungkin Petrus, mungkin juga murid-murid yang lain, banyak terima firman dari Tuhan Yesus Kristus. Tapi waktu terima belum mengalaminya, jadi nggak ngeh apa itu maksudnya. Begitu juga ketika berita keselamatan yang Tuhan amanatkan kepada para rasul, pada murid-murid Tuhan, mungkin mereka nggak ngerti ya, untuk memberitakan kepada segala bangsa. Mereka masih tekuknya segala bangsa itu ya Yahudi aja, saudara. Ya, kalau kita lihat di Matius 28 ayat 19 sampai dengan 20, dikatakan karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuberitakan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ya, bagaimana caranya? Karena mereka orang Yahudi, ya, ke segala bangsa bagaimana caranya? Akhirnya Roh Kudus sendiri yang memberi terobosan baru itu kepada Petrus. Suatu pikiran yang baru, persepsi yang baru, ya, di luar persepsinya Petrus. Kalau bisa dikatakan dengan bahasa Inggris itu out of the box, ya, sesuatu yang di luar kebiasaannya Petrus, di luar tradisinya Petrus. Akhirnya terobosan baru itu terjadi dan pemberitaan kabar keselamatan itu di dalam Yesus mulai diberitakan di orang-orang kepada orang-orang di luar Yahudi, mulai dari Cornelius, saudara. Sungguh suatu yang amazing banget. Suatu yang ajaib banget, saudara, ya. Karena apa? Roh Kudus ini sendiri yang menuntun, menyatakannya, memberi jalan keluar, sehingga firman itu tergenapi bahwa berita keselamatan tidak hanya untuk orang kaum Yahudi saja, tapi kepada segala bangsa-bangsa di luar orang Yahudi, ya. Dan dari sini Petrus itu punya pemahaman baru tentang Roh Kudus, ya, dari Roh Kudus. Tentang bangsa-bangsa di luar Yahudi, yaitu yang pertama, tidak boleh menyebut atau menganggap sesuatu atau siapapun najis, haram, dan tidak tahir. Kita buka firman Tuhannya di Kisah 10 ayat 28. Lalu ia berkata kepada mereka, saudara-saudara sendiri tahu bahwa orang Yahudi dilarang oleh agamanya untuk mengunjungi atau berhubungan dengan orang-orang dari bangsa lain. Tetapi Allah sudah menunjukkan kepada saya bahwa saya tidak boleh menganggap siapapun juga najis atau haram. Biasanya yang haram, yang najis itu hubungannya dengan makanan, saudara ya. Tapi justru hebatnya Roh Kudus ini menuntun Petrus lewat makanan itu, saudara ya. Dari yang haram itu, kan ngerti, oh maksudnya ke bangsa-bangsa gitu ya, saudara ya. Dari yang makanan-makanan yang haram itu, makanan binatang berkaki 4, makanan binatang menjalar, binatang burung-burung segala macam. Oh maksudnya Tuhan ingin bahwa kita ini harus ke bangsa-bangsa lain. Apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau nyatakan haram. Itu jelas-jelas 3 kali loh Tuhan ngomong sama Petrus. Dan akhirnya Petrus sadar. Justru di sini ya, lihat ya. Roh Kudus ini peranannya begitu besar kepada orang-orang percaya, kepada termasuk para murid-murid Tuhan. Mengajak Petrus alami terobosan yang baru untuk memberitakan kabar baik kepada orang-orang non-Yahudi. Coba bayangin kalau Petrusnya tetap ngotot, saya kan Yahudi gitu, enggak lah. Nanti orang bilang apa, ke rumah orang Romawi lah, waduh itu kan penjajah lagi. Coba kalau Petrus ngotot, saudara ya, berpegang teguh dengan tradisinya, terobosan itu tidak terjadi. Ya, orang keselamatan untuk orang lain itu tidak terjadi, tapi Tuhan justru memakai setiap orang-orang yang mau dan taat kepada perintahnya. Tuhan mau pakai setiap orang-orang yang mau mengikuti kehendak-Nya. Kadang-kadang kita berpikir dengan logika gini kan, gini. Banyak logika, banyak pikiran, akhirnya nggak jalan rencana Tuhan. Tetapi ketika kita hanya berserah dan percaya kepada kehendak Allah, taat kepada Tuhan, maka kemuliaannya dinyatakan, saudara. Buktinya apa? Cornelius mendengar berita keselamatan tentang Yesus Kristus, dan saat itu juga dia mengalami kepenuhan Roh Kudus, dibaptis Roh Kudus. Dia, bukan cuma dia aja, tapi
orang-orang yang bersama dengan dia, seluruh keluarganya juga mengalami baptisan Roh Kudus. Akhirnya mereka berbahasa roh. Dan setelah itu apa yang terjadi? Petrus berkata, kalau sudah dibaptis dengan Roh Kudus, masa nggak dibaptis dengan air? Nah, selanjutnya apa? Cornelius pun akhirnya menerima baptisan air. Itu adalah keselamatan yang sudah Tuhan tetapkan buat orang-orang non-Yahudi. Ini terobosan yang pertama kali terjadi, ya. Dan selanjutnya, kalau kita lihat selanjutnya, para murid-murid yang lain juga akan pergi kepada orang-orang non-Yahudi juga, saudara. Ya. Nah, yang kedua, pandangan Petrus, ya, tentang bangsa lain, bahwa Allah tidak membedakan orang. Kisah 10 ayat 34 sampai 35 dikatakan, lalu Petrus berkata, sekarang saya sungguh-sungguh menyadari bahwa Allah memperlakukan semua orang sama. Orang yang takut kepada Allah dan berbuat yang benar, orang itu diterima oleh Allah. Tidak peduli ia dari bangsa apa. Allah turun ke dunia menjadi manusia sama seperti kita dalam rupa Yesus Kristus. Dan sejak saat itu misi penyelamatan manusia bukan saja ditujukan kepada bangsa Yahudi saja, tetapi kepada semua umat manusia, apapun suku dan bangsanya. Hanya satu kuncinya, saudara, yaitu semua orang yang percaya dalam namanya menerima keselamatan itu, yaitu percaya dalam nama Yesus. Hanya satu kuncinya, percaya dalam nama Yesus menerima keselamatan. Seperti yang tertulis dalam Yohanes 3 ayat 16 sampai dengan 18. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Nah, saudara, jadi jelas ya, hanya satu kuncinya, percaya dalam nama Yesus Kristus, bahwa dia adalah Allah kita, Tuhan Juru Selamat kita, maka kita akan diselamatkan. Jadi kata Allah tidak membedakan orang, dalam Alkitab versi King James Version, saudara, ditulis God is no respecter of persons, yang diartikan sebagai Allah tidak pilih kasih. Allah menerima semua orang sama, semua, saudara. Allah mengasihi semua orang tanpa memandang asal-usulnya, suku, kaum, dan bahasanya. Semua diterima oleh Allah, dan Allah mengasihi semua orang. Karena itu semua ciptaannya, saudara. Dan Allah mengasihi orang bukan karena penampilannya. Wah, cantik ya, ganteng ya, kaya ya, miskin. Enggak, saudara. Allah tidak melihat semuanya itu. Allah melihat hati, saudara. Dan sehingga Cornelius pun terpilih. Ya, bukan karena dia perwira, bukan. Ya, bukan karena dia kaya, bukan. Tetapi Tuhan menunjukkan nih, orang yang bukan Yahudi, semua orang saya terima. Ya, termasuk Cornelius, termasuk yang katanya ini mungkin dia tentara segala macam, tapi ternyata dia saleh hidupnya. Dialah menerima terobosan dari Roh Kudus yang pertama kali, ya, di mana Tuhan menjamah kepada orang-orang non-Yahudi. Dan dia menerima baptisan Roh Kudus. Dan juga akhirnya dia juga dibaptis karena Allah menerima semua orang untuk diselamatkan. Saat ini, saudara, siapkah dirimu untuk dipakai Tuhan lebih lagi? Jangan batasi pekerjaan Roh Kudus di dalam dirimu. Kalau Roh Kudus ingin kau lakukan sesuatu, lakukanlah dengan taat. Maka kemuliaannya akan dinyatakan kepada orang-orang melalui pelayanan-pelayanan kita, saudara. Kalau Roh Kudus sudah berikan kemampuan buat kita, kehendaknya buat kita, maka dia tahu batas-batasnya sampai sejauh mana kita bisa dan kita tidak bisa, saudara. Dia tidak paksa kalau kita tidak mau, tapi Tuhan lihat kerelaan hati kita untuk melangkah bersama-sama dengan dia. Dan nyatakanlah kemuliaannya itu terjadi buat setiap jalan-jalan kehidupan kita, di dalam pekerjaan kita, di dalam keluarga kita, maupun dalam pelayanan kita, saudara. Amin, saudara. Mari kita sama-sama ke satu pujian di hadapan Tuhan. Ya Roh Kudus, ku haus padamu.
Ya Roh Kudus, ku haus padamu. Puaskan sekarang kerinduanku. Ya Roh Kudus, Kau menuntutku. Pimpin langkahku, ku taat selalu. Nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini, ya Tuhan Allahku. Biku belas kasihan-Mu. Bangkitkan Roh-Mu di dalamku, nyatakan kuasa nama-Mu. Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan bagi semua bangsa. Mari kita sama-sama nyanyikan lagu ini dari awal, saudara. Ya Roh Kudus, ku haus padamu. Ya Roh Kudus, ku haus padamu. Puaskan sekarang kerinduanku. Ya Roh Kudus, Kau menuntutku. Pimpin langkahku, ku taat selalu. Nyatakan kemuliaan-Mu, nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini, ya Tuhan Allahku. Biku belas kasihan-Mu. Bangkitkan Roh-Mu di dalamku, nyatakan kuasa nama-Mu. Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan bagi semua bangsa. Nyatakan kemuliaan-Mu, nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini, ya Tuhan Allahku. Biku belas kasihan-Mu. Bangkitkan Roh-Mu di dalamku, nyatakan kuasa nama-Mu. Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan bagi semua bangsa. Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan, Yesuslah
Kudus, inilah doa kami ya Tuhan. Nyatakanlah kemuliaan-Mu Tuhan kepada segala banyak orang ya Tuhan. Dan segala kaum, suku dan bahasa ya Tuhan. Biarlah mereka boleh mendengar kasih keselamatan-Mu kepada mereka. Kabar baik itu mereka akan dengar Tuhan. Dan pakailah kami ya Tuhan. Kami mau tunduk dan taat kepada pimpinan-Mu Roh Kudus. Apapun yang Tuhan ajarkan, apapun Tuhan nyatakan buat kami, supaya kasih keselamatan itu nyata kepada banyak orang ya Tuhan. Kami jauh berdoa Tuhan, tuntun kami Roh Kudus dalam segala hal yang kami lakukan ya Tuhan. Baik dalam keluarga kami, dalam pekerjaan kami, dalam pelayanan kami ya Tuhan. Karena kami ingin memberikan terbaik buat kemuliaan nama-Mu saja ya Allah. Kami percaya apapun yang kami lakukan, Tuhan lindungi, Tuhan sertai ya Allah. Seperti Engkau menyertai para hamba-hamba-Mu ya Bapa. Engkau berikan kuasa, kekuatan, kemampuan, kesanggupan yang daripada-Mu. Otoritas ilahi turun ke atas setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kecap syukur kepadamu. Menterangkan seluruh firman-Mu Tuhan di dalam nama Yesus Kristus, di dalam hati kami semua ya Allah. Terpujilah nama Tuhan. Dan saat ini kami coba berdoa Tuhan buat bangsa negara Indonesia yang kami kasih Tuhan. Biarlah pemulihan negara ini segera terjadi ya Bapa. Baik itu dari segi kesehatan ya Tuhan, sehingga banyak orang-orang yang Tuhan yang terkena COVID-19 ini Tuhan disembuhkan di dalam nama Yesus Kristus. Bahkan penyebaran COVID-19 Tuhan tidak lagi menyebar kemana-mana ya Bapa. Oh Tuhan, kami percaya Kau lindungi Indonesia, Engkau lindungi Kalimantan Barat, Kau lindungi Pontianak Kuburaya Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan, lawatan-Mu terjadi, kesembuhan-Mu terjadi ya Tuhan. Beri kepada pemerintah kami, Bapak Presiden Jokowi, bersama seluruh aparat ya Tuhan, untuk mengatur dengan bijaksana, dengan hikmat yang Kau berikan, supaya Indonesia tetap makmur, Indonesia tetap maju Tuhan, tidak mengalami resesi Tuhan dan ekonomi ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, siap syukur padamu Tuhan. Terima kasih Engkau sertai kami semua sepanjang minggu yang ke depan ini Tuhan. Oleh karena kasih karunia-Mu yang menyertai kami semua. Dan biarlah kami boleh menerima berkat terbaik daripada-Mu. Mari sama-sama kita mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan. Bapa di surga, Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu Tuhan, dalam apapun yang mereka lakukan, mereka kerjakan, dalam keluarga mereka, pekerjaan, usaha mereka, sekolah, pendidikan mereka, kuliah mereka, dibuat berhasil selalu. Dan biarlah berkat dari Allah Bapa, kasih Tuhan Yesus Kristus dan kuasa Allah Roh Kudus menyertai kita. Dan sekarang sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya, menjemput kita semua di awan-awan yang permai. Kita semua telah percaya diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, saudara, Tuhan Yesus berkati semuanya.